Pak Jatmiko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Jatmiko? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ya. Harus sakit. Baik Pak Jatmiko, sebelum pada kesempatan kali ini kita akan melakukan supervisi akademik, itu basisnya dari coaching. Jadi tahapannya sebelum nanti kita observasi, Pak Jatmiko mengajar di kelas tadi saya observasi, itu ada tahapan pra observasi. Nah, tahapan pra observasi ini ya ini sekarang yang akan kita lakukan. Jadi nanti kita akan diskusikan apa yang ingin yang ingin dituju atau yang ingin dikembangkan dalam nanti waktu pelaksanaan pembelajaran. Pak Jatmiko mapelnya seni budaya. Baik Pak Jatmiko, untuk tujuan pembelajarannya apa yang ingin jenengan capai? Untuk tujuan pembelajaran. Ya, untuk di seni budaya terkait dengan seni rupa itu tujuan pembelajarannya peserta didik itu mampu untuk mengerti tentang poster. Nah, iya, karena untuk sekarang kan tentang desain dari poster atau mengerti tentang poster. Kemudian selain mengerti poster juga bisa memahami tentang jenis-jenis poster ya. Dan setelah memahami jenis-jenisnya, mereka tahu ternyata ada beberapa jenis. Kemudian mereka tahu manfaatnya itu apa. Itu berarti mereka juga mampu memahami manfaat daripada poster. Jadi tujuannya ada dua ya? Ada tiga. Oh, ada tiga ya? Memahami pengertian posternya, ya, terus jenisnya, sama manfaatnya. Ya. Baik, berarti ada tiga tujuan pembelajaran ini ya yang akan kita capai untuk observasi nanti. Kemudian yang berikutnya apa yang ingin Pak Jatmiko kembangkan, area mana? Jadi saya akan mengobservasi Pak Jatmiko dan Pak Jatmiko itu ingin diobservasi area mana yang dikembangkan. Terima kasih. Kalau yang untuk saya kembangkan itu tentang diferensiasi pembelajaran. Pembelajaran diferensiasi ya. Diferensiasi dan juga PSE-nya itu Pak. PSE pembelajaran sosial emosional ya, karena itu sangat berkaitan lah antara diferensiasi dengan sosial emosional. Jadi areanya kita fokusnya ke diferensiasi sama PSE ya. Nah, terus strategi apa yang Pak Jatmiko terapkan? Ya, untuk pembelajaran misalnya ada ice breaking ya Pak, untuk mencairkan suasana siswa biar mungkin moodnya sudah sampai, kemudian nanti ke diskusi kelompok Pak. Diskusi kelompok kita akan membentuk kelompoknya, kemudian dari diskusi itu akan produk yang dihasilkan oleh siswa. Jadi ada diskusi, kemudian nanti ada ice breaking ya. Mindfulness ya, menambah hadiran penuh ya. Kemudian berikutnya tadi diskusi sudah, ice breaking dan produk ya. Iya. Baik, adakah tambahan yang lain Pak Jatmiko? Ini yang dari tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan dan strategi-strategi yang tadi disampaikan. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Sebenarnya cukup. Cukup ya. Baik Pak Jatmiko, untuk pra-observasi kali ini tujuannya nanti ada tiga ya. Kemudian area pengembangannya itu pembelajaran diferensiasi dan PSE ya. Dan strateginya nanti ada diskusi, ada diskusi juga, dan nanti ada produknya juga yang dihasilkan. Baik, terima kasih Pak Jatmiko. Sepertinya untuk pra-observasi kali ini kita cukupkan saja. Selanjutnya kita akan ke tahap berikutnya yaitu tahap observasi. Ya. Itu Pak Jatmiko. Terima kasih.
ya, sebelum pembelajaran, ya, marilah kita berdoa membaca basmalah bersama. Mudah-mudahan dengan kita berdoa nanti akan mudah dalam belajar sehingga ilmu yang bermanfaat kita dapat terima dengan baik. Amin. Nah, tentu seperti biasa saya absen ya. Ini yang tidak masuk hari ini siapa? Afriza ya. Afriza coba. Yang lainnya masuk ya. Oke ya. Terima kasih. Kemudian pembelajaran yang hari ini terkait dengan mendesain. Ya, pada minggu lalu kan mendesain, ada tentang poster. Yang pertama adalah poster. Masih ingat ya pakainya? Untuk poster, tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan yang pertama tentang siswa dapat mengerti atau memahami pengertian poster. Ya, yang kedua, siswa dapat memahami jenis-jenis poster. Serta yang ketiga, siswa dapat memahami manfaat poster. Yang nantinya kalian juga akan membuat poster, kemudian untuk materi presentasi selanjutnya dari poster itu nanti kalian akan menampilkan poster mana yang akan kalian presentasikan. Nah, sebelum kita membuat, ya, kita membuat kelompok terlebih dahulu. Ya, membuat kelompok terlebih dahulu. Kelompok satu yang dari siswa laki-laki nanti silakan berkelompok dengan teman yang lainnya. Silakan nanti berkelompok ya. Kemudian kelompok yang kedua siswa laki-laki. Yang ketiga kelompoknya mana? Sudah ada kelompok tiga yang kemarin yang perempuan. Ya, tiga yang di depan, satu di tengah, serta di belakang. Gitu? Begitu? Ya. Oke, beri semangat ini, ayo kita beri semangat dulu secara berdiri biar ada semangat ya. Ya, tadi kayaknya kok belum semangat. Oke, ayo dulu. Sudah semua berdiri? Oke, ya. Kita tepuk semangat. Masih tepuk semangat? Coba. Ya. Oke. Tepuk semangat. Masih kurang? Sekali lagi. Ya. Tepuk semangat. Kemudian yang berikutnya setelah tadi saya sampaikan untuk berkelompok ya. Ini sudah bisa kalian membuat kelompok. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Menjawab yang akan serta mencoba penghasilan dan pilihan. Butuhkan. Bisa ya? Yuk, kelompok satu silakan membangun kelompok. Ya, membentuk kelompok. Kelompok dua membentuk kelompok. Ya. Kelompok tiga membentuk kelompok. Kelompok empat membentuk kelompok. Buku tulisnya mana? Tulisnya di bawah ya. Sudah sendiri. Ya, saya lanjutkan ya. Sudah ada kelompoknya masing-masing. Untuk materi yang saya sampaikan untuk diskusi kelompok ya, materi yang saya sampaikan terkait dengan diskusi kelompok, antaranya adalah siswa ya membuat materi tentang pengertian poster ya, materi tentang pengertian poster.
Kemudian poster. Kemudian nanti yang kedua tentang manfaatnya. Terus jenisnya. Setelah jenis-jenisnya, ya nanti kalian juga bisa membuat posternya. Ya, dari jenis-jenis yang sudah kita ketahui, nanti kalian mencoba untuk membuat poster bisa dengan manual atau ditulis atau digambar pada kertas. Ada juga yang bisa menggunakan media, misalnya di handphone. Gitu ya. Ada pertanyaan sebelum kalian diskusi? Jelas? Ya, silakan. Waktu diskusinya kurang lebih sekitar 20 menit cukup untuk menulis materi. Nah, dari materi itu nanti akan dipresentasikan dari masing-masing kelompok. Ya, dipresentasikan dari masing-masing kelompok. Jika nanti ada kesulitan, boleh kalian angkat tangan atau tunjuk jari dan menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan kesulitannya. Gitu ya. Jelas? Ya, oke, terima kasih. Silakan untuk dikerjakan. Bagus. Itu yang namanya itu.
Ada kesenjangan kasih keren. Ya, ada apa yang kan stop. Jangan mainkan di pasar. Si pasar ini kan masuk tidak dari bawah yang sekarang kalian terkait dengan pengertian, ada yang merasa kesulitan? saya Gimana? Terkait dengan pengertian poster, bisa berdiskusi. Ya, pengertian gimana?
bisnis ya yang sampai ya karena sudah sampaikan
Artinya mulai lagi ya untuk menyelesaikan bahan nanti untuk hasil diskusi kalian yang nanti akan disampaikan pas atau dipresentasikan dari masing-masing kelompok. Ya, ya. Sekarang Pak, dan tujuannya perlu tujuan iya, tujuannya. Ya, tujuannya disebutkan dan tujuannya mungkin sama seperti ya. Ya, ya. Ya.
Ya, nah, waktunya bisa kita presentasi dulu dari kelompok 1. Nanti untuk persiapan presentasi ini coba ini jelas gambarnya. Jelas ya. Ya. Ini saya ada contoh poster. Ya, ini terkait dengan poster apa ini? Mengajak ya, atau ajakan kepada kita untuk mencuci tangan, dan di sini ada langkah-langkah. Ini contoh poster. Ya. Nah, di situ ada gambarnya, ada tulisannya, kemudian ada juga terkait dengan warna. Sebenarnya ini warna untuk menarik perhatian bagi pembaca yang untuk bisa mengikuti apa yang disampaikan di poster. Jelas ya? Nah, kemudian kelompok mana ini yang sudah siap untuk presentasi? Kelompok mana bisa tawarkan dulu kelompoknya? Ya, kelompoknya mana? Yang sudah siap presentasi? Kelompoknya ini? Kelompoknya kurang apa? Nanti kita sudah selesai. Closingnya oke. Ini yang siap.
Dan siap ya berarti kalau gitu ya. Yang ini membuat apa namanya presentasi di depan ya. Jadi kalau kita sudah siap, bapak nanti sesuai dengan bagiannya masing-masing ya. Sudah ada bagian dari yang menyampaikan materi yang mulai sama yang apa namanya nanti membuka kegiatan presentasi. Ya ini kan latihan siap. Awal latihan seperti itu. Ya, silakan membuat bareng-bareng. Ya kalau sambil ini kalau yang misalkan sambung berdua apa yang sakit buat ini macam bisa dibawakan Pak. Yang banyak boleh bareng-bareng. Iya, wes. Tidak masuk. Silakan anggota kelompoknya di depan. Tidak Pak, cukup. Ini aja nggak apa ya? Ya, silakan. Ya, baiklah nih kita perhatikan hasil diskusi kelompok dari kelompok 3 1, 2, 3 ya. Nanti kalian mendengarkan hasil yang mereka diskusikan apa untuk disampaikan. Kemudian ketika dia mau bertanya juga nanti bisa kalian bertanya tentang materi tadi yang disampaikan itu ada yang kurang jelas atau kurang paham, bahkan mungkin ada mau yang menambahkan kekurangannya atau mengoreksi atau memberikan masukan, itu boleh nanti pada saat kegiatan berlangsung. Itu jelas ya? Ya, silakan boleh dimulai. Silakan. Nanti saya bantu diskusi. Ada yang kesulitan. Ya. Saya akan mempresentasikan tentang poster pendidikan yang akan dijelaskan oleh
dekat seperti senam atau jalan jalan. Poster layanan masyarakat adalah poster yang berisi tentang pelayanan kepada masyarakat seperti pelayanan kesehatan atau isu kesejahteraan masyarakat. Dan jenis yang terakhir adalah jenis poster tentang pendidikan. Poster pendidikan merupakan jenis poster yang berisi informasi tentang pendidikan kepada masyarakat. Poster pendidikan dapat menjadi alat untuk mengembangkan belajar dalam cara digitalisasi belajar. Tujuan poster pendidikan ini adalah untuk menyampaikan pesan-pesan penting terkait pendidikan kepada masyarakat. Poster pendidikan juga dapat berfungsi untuk menarik minat peserta didik terhadap pesan-pesan yang ingin disampaikan dan mencari hikmah suatu hal atau gagasan. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan dari kami, mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang ingin bertanya, kami akan siapkan jawaban buat kalian. Silakan untuk ada yang bertanya tadi terkait yang sudah disampaikan ya oleh pemateri ya, bisa kalian bertanya tadi. Ini contoh poster yang dibuat oleh mereka. Nggak kelihatan, kekecilan. Ya, ini ya, mereka sudah membuat poster ternyata terus sudah tadi dikirim ke saya tampilkan di depan, bisa kalian cermati, untuk bisa kalian tanyakan juga boleh ya. Kenapa? Ya, kalau mau bertanya langsung ke yang membuat materi nggak apa-apa, nanti biar disampaikan jawabannya. Ya, kelompok yang lain, apakah ada yang bertanya? Sudah? Ada yang bertanya? Kemudian kelompok yang berikutnya ya. Kelompok 2. Kelompok 4. Kelompok berapa sih ya? Silakan Mbak. Kamera dan kameranya. Kenapa? Yang kurang kalau tadi kan Presentasi kedua yang diperhatikan. Jenis-jenis poster antara lain poster film. Poster film adalah poster yang bertujuan untuk mempromosikan film-film terbaru yang kemudian ditayangkan dengan maksud agar masyarakat tertarik menontonnya.
Poster demokrasi pemilu. Poster demokrasi pemilu adalah alat visual yang digunakan untuk membangun kesadaran politik di kalangan masyarakat menjelang pemilihan itu. Poster niaga adalah poster yang berisi penawaran atau promosi produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Ada manfaat poster tersebut selain poster film. Manfaat poster film adalah untuk mempromosikan dan menikmati film yang akan ditayangkan agar masyarakat tertarik untuk menontonnya. Poster demokrasi berisi pesan-pesan penting terkait dengan partisipasi dalam pemilu, hak politik serta informasi terkait kandidat dan partai politik yang bertarung dalam pemilu. Poster niaga adalah untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada masyarakat dan meningkatkan penjualan. Poster yang kami buat yaitu poster demokrasi. Bapak Misbah, yaitu tentang demokrasi poster buatan dari kelompok 4. Bisa kalian cermati juga posternya ya, dari tulisan warna dan sebagainya yang nanti bisa untuk nanti tanya jika ada hal yang perlu kalian tadi lebih banyak. Sekian dari kelompok kami, dan pertanyaan silakan ditanyakan. Angkat tangan. Orang yang bukan tidak mungkin. Fungsi demokrasi sekolah adalah untuk pemilihan ketua kelas, Sekian dari kelompok kami, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi sudah ada presentasi dari dua kelompok yang untuk mewakili. Untuk kelompok yang lainnya bisa presentasikan pada pertemuan yang akan datang ya. Nah, sedikit ada evaluasi dari saya terkait dengan kegiatan diskusi kelompok dan kegiatan presentasi. Nah, yang pertama tadi saya sudah bagus ya, kalian sudah ada diskusi dengan teman-temannya. Kemudian ketika ada kesulitan sudah ditanya, Pak, ini bagaimana ini cara ininya? Nah, ini kan sudah ada permasalahan yang kalian hadapi, kalian tanyakan. Kemudian dari diskusi tadi juga sudah bisa menentukan siapa yang nanti akan menjadi pembuka di acara presentasi, kemudian siapa yang akan membaca materinya, ya. Nah, ada juga siapa yang menulis dari pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok lain. Ya, mungkin ini tambahannya itu adalah masih banyak siswa dari kelompok yang lain yang belum menyampaikan pertanyaan. Ya, sebenarnya kan materi yang disampaikan dengan poster. Ya, banyak sekali pertanyaan yang bisa disampaikan terkait dengan poster tadi yang sudah ditampilkan misalnya, atau dari materi yang sudah disampaikan. Ada yang mungkin kurang jelas, atau mungkin tadi tujuan membuat posternya itu untuk apa. Kemudian ada lagi misalnya selain itu terkait dengan jenis-jenis poster yang disampaikan tadi. Mungkin dari kelompok 1 dan 2 yang maju itu
ada berbeda, ada yang sedikit, ada yang lebih banyak. Itu kan mungkin bisa juga sebagai bahan pertanyaan dari kalian. Intinya harapan saya itu ada keaktifan dalam menanyakan ya kepada anggota kelompok yang lainnya. Jadi sebagai diskusi di kecil, ada diskusi di tingkat yang lebih besar lagi ketika ada yang maju untuk presentasi itu materi yang sekarang. Kemudian mengenai tadi pengertian poster ya, tadi sudah disampaikan juga nanti pengertiannya, kemudian tujuannya itu untuk apa, kemudian jenis-jenisnya apa saja ya. Nah kemudian untuk sebelum selesai pembelajaran ya ada sedikit refleksi ya terkait dengan yang sudah kita pelajari hari ini ya, terus sebentar. Kemudian nanti juga ada pertanyaan yang saya sampaikan ya. Nah untuk pertanyaannya bisa kalian diskusikan juga dengan kelompoknya masing-masing ya. Untuk pertanyaannya bisa ditulis di lembar yang tadi untuk dikumpulkan ya. Lembar presentasi yang tadi salah satunya adalah menulis juga terkait dengan pertanyaan yang disampaikan. Ini pertanyaannya ya. Nah silakan bisa kalian tulis pertanyaannya. Jelas nggak? Kurang jelas ya. Sebutkan jenis poster yang sering kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Dari jenis-jenis poster yang ada tadi kan jenis yang mana yang sering kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Di dalam lembar tadi bisa nanti ditambahkan dengan contohnya apa untuk memperjelas jenis poster yang ada di kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan kita. Paham terkait dengan pertanyaan ini? Paham? Ya silakan bisa dikerjakan. Ya, diambil ya boleh. Ya, soal ini tadi jenis poster yang sering kalian lihat di lingkungan sekitar kita. Ya, kan tidak semua poster yang ada tadi itu sering kita lihat. Ya, paling hanya beberapa yang ada di lingkungan sekitar kita itu yang kalian sebutkan. Ya, jenis poster yang sering kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu contohnya ya boleh. Ya, ini kelompok yang ini sudah menulis siapa sih ya? Sudah menulis ya? Ya, ada sudah tulis. Ya. Didiskusikan itu tadi yang tadi. Kelompoknya bintang sudah? Ya.
Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3. Belum. Kelompok 4. Kelompok 5. Diselesaikan ya. Yang kelompok ini yang sering kalian lihat di lingkungan sekitar kalian. Itu apa saja? Enggak, contohnya aja nggak apa? Ya. Jadi contohnya apa? Kita ditanya contohnya, ya. Ya. Sedikit semuanya. Ya. Terus yang berikutnya untuk semuanya ya, untuk semuanya. Nah, ini kan setelah adanya pembelajaran hari ini, diskusi kelompok sampai dengan presentasi ya. Ini ada metode ya, ada 4 metode apa namanya yang kalian bisa ditulis di buku kalian masing-masing. Nanti juga akan dikumpulkan. Kemudian dari hasil apa namanya membuat poster atau presentasi kali ini ya, kalian bisa mengumpulkannya dalam bentuk misalnya tulisan tangan tadi bisa, atau yang tadi diketik sudah ada poster itu bisa dikirim melalui media digital juga boleh ya. Nah, kalian bisa ditulis di buku kalian peristiwa apa yang kalian lakukan hari ini ya. Masing-masing siswa bukan kelompok ya. Peristiwa apa yang kalian lakukan hari ini ya, silahkan tulis di buku masing-masing peristiwa apa yang kalian lakukan hari ini. Ya, bawahnya tadi. Ya, setelah peristiwa yang kalian lakukan hari ini, yang kedua perasaan ya, bagaimana perasaan kalian terhadap pembelajaran hari ini? Nah, bagaimana ditulis ya, nanti kan dikumpulkan di bukunya ya. Bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, perasaannya saja. Perasaan yang kalian alami dalam pembelajaran hari ini. Ya. Ada apa? Langsung aja kalau perasaannya bagaimana. Ya. Dan yang berikutnya pembelajaran. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini setelah kalian melihat adanya diskusi,
kemudian adanya presentasi, adanya poster yang ditampilkan, itu pembelajaran apa yang kalian dapatkan? Ya, pembelajaran apa yang kalian dapatkan? Ya, yang kalian dapatkan. Terus yang berikutnya ya, penerapan ke depan itu seperti apa? Kan kalian sudah tadi membuat poster, ya, ada diskusi juga, ada presentasi juga. Nah, ini penerapan ke depannya itu bagaimana? Ya, dari materi sudah kita dapatkan, apa yang bisa kalian lakukan untuk ke depannya? Ya, kan kita sudah diskusi, presentasi, sudah membuat poster juga. Nah, ini apa yang untuk dilakukan kalian untuk kedepannya itu seperti apa nantinya? Ya, dari pembelajaran hari ini. Ya, ya, untuk kedepannya dari pembelajaran yang hari ini. Kelompok 1 sudah selesai semua? Nah, kelompok 2? Ya, tadi yang mengumpulkan yang apa yang bisa kalian lakukan untuk kedepannya ya. Ya, pembelajaran yang kalian dapatkan dari ini itu hari apa? Ya, kan tadi ada 4 pendapat yang harus kalian lakukan ya. Nah, peristiwanya apa saja yang dialami hari ini di dalam pembelajaran seni budaya? Ya, ya, peristiwa yang kamu alami di pembelajaran ini apa saja? Ya, seperti ini. Ya, yang kedua adalah perasaannya bagaimana dalam mengikuti pelajaran hari ini di pelajaran seni budaya. Udah. Ya, yang ketiga adalah pembelajarannya. Apa yang dapat kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, yang keempat tadi apa yang kalian lakukan ini ya? Apa yang dapat kalian lakukan untuk pembelajaran untuk kedepannya ya? Nah, yang lain ada yang masih belum selesai? Sudah? Ya, bagaimana Mbak? Belum naik. Ya, keempat ya. Maksudnya lompat itu maunya saya gimana kan? Ya, ya. Belum orang apa?
Sudah selesai ya. Sudah selesai? Ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup untuk pembelajaran hari ini? Tidak ada. Jadi semuanya sudah jelas ya. Mengenai poster tadi sudah ada fungsi, ada apa namanya jenis dan juga ada manfaatnya. Dan juga dari pembelajaran ini mudah-mudahan menjadikan ada pengalaman bagi kita ya untuk tadi yang membuat poster, kemudian ya selanjutnya berhubung waktu sudah habis, berarti saya tutup ya untuk hari ini. Kita lanjut pelajaran minggu atau pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa kembali ke tempat yang masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Carmiko, sehat Pak Bumbo? Alhamdulillah sehat. Baik, pada sore hari ini kita sudah selesai ya pelajarannya ya. Alhamdulillah Sudah tidak ada jam mengajar lagi ya. Tidak usah tegang Mas Ariko. Sudah selesai. Ya. Pada kesempatan kali ini kita nanti kan sebelumnya kita sudah ngobrol nih terkait dengan coaching, pra observasi, kemudian tahap observasi, dan sekarang rangkaian yang terakhir yaitu tahap pasca observasi. Dan dari tahap observasi kita sudah diskusi ngobrol apa yang ingin kita sampai, kemudian kemarin observasi sudah di kelas, dan ini yang terakhir sebagai penutup. Bagaimana Pak Jarmiko, menurut Pak Jarmiko terkait waktu pembelajaran yang diobservasi? Ya, terima kasih. Kita kan memang sehari-hari mengadakan pembelajaran dan ketika mungkin ada yang observasi atau mungkin yang melihat kadang yang itu alamiah ya, kita kadang ada metode, ada mungkin ya berbeda lah dengan hari-hari biasa. Mungkin dari situ ya kadang kami dalam belajar mungkin ada beberapa hal yang lupa atau mungkin tidak sempat disampaikan dan sebagainya. Seperti itu ya Mas. Ya memang beda ya antara observasi dengan Biasanya biasa, tidak ada yang melihat berbeda ya, ya. terutama di gurunya ya Pak ya. Nah sekarang kita ke itu Pak, waktu itu kan kita sudah membahas area pengembangan ya. Area pengembangan waktu itu yang mau masukkan itu terkait pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ya. Baik, sebelum saya menyampaikan hasil observasi ini, nah Pak Jarmiko tentang pulau awal itu bagaimana? Pas dengan mempraktek. Ya, kalau ini kan saya kan karena memang belum banyak belajar tentang diferensiasi dan juga mungkin sosial emosional. Nah, harapnya dengan nantinya saya lebih banyak dari masukan dari bapak satu rekan gitu yang ibaratnya bisa berbagi praktik baik dengan saya gitu. Nah, untuk diferensiasi mungkin sebelumnya saya sudah pernah lakukan, tapi tidak sesuai dengan kriteria saya seharusnya.
Kemudian terkait dengan sosial emosional juga mungkin sudah melakukan juga, cuman yang tadi yang terkait dengan sosial emosional beberapa kriteria, mungkin dari beberapa kriteria itu mungkin belum semuanya saya lakukan mungkin Pak. Yang menurut saya itu setelah ada observasi mungkin ini banyak sekali ya kekurangan saya di situ Pak. Nah, menurut Pak Jarmiko, ini kekurangannya di mana saja? Ya kalau kekurangan itu karena ya sebenarnya memang kalau sesuai dengan standar mungkin kurang, tapi kan saya belum tahu persis diferensiasi yang ideal itu seperti apa dan apa namanya KSG-nya yang itu seperti apa, ya mungkin saya belum bisa menyampaikan kurangnya di mana Pak. Ibaratnya saya belum paham betul gitu Pak, sehingga saya juga belum bisa menyampaikan secara gamblang. Berarti Pak Jarmiko kan belum istilahnya belum memahami betul ya terkait materi diferensiasi dan PSE. Waktu itu kan kita sempat ngobrol ya terkait diferensiasi dan PSE. Itu kan juga ada kompetensi ada 5 ya. Nah, menurut Pak Jarmiko nih, ya artinya dari sepengetahuan Pak Jarmiko, terkait PSE dan berdiferensiasi itu sudah baikkah belum atau sudah diterapkankah belum terhadap pembelajaran ilmuwan yang kita usaha? Ya, kalau penerapannya ada beberapa yang sudah diterapkan, kan ada yang diferensiasi itu ada yang apa namanya, kalau konten ada lagi yang diferensiasi produk. Nah itu di produknya kan saya sudah menyampaikan ke siswa ada hasil yang pembelajaran itu ada, kan itu termasuk diferensiasi di produknya. Nah kalau yang di diferensiasi kan di pembelajarannya ya Pak, nah itu kan dengan proses diskusi, kemudian mereka juga untuk saling ibaratnya menyampaikan gagasan dari masing-masing apa namanya membuat kelompok. Ketika di kelompok besar ada yang menemukan suara presentasi, mereka untuk menyampaikan juga, walaupun yang pada kenyataannya juga masih belum ada yang istilahnya diskusi yang berjalan di wilayah ya. Memang saya juga bagaimana membuat diskusi lebih menarik. Kemudian untuk PSE itu berarti kan di sosial emosional ya Pak ya, ada beberapa mungkin dari 5 itu dari yang mungkin baru ya sebagian yang bisa saya terapkan gitu ya di sini. Apa itu Pak? Ya. Kenapa Pak ya? Soalnya lupa juga Pak ya, sosial emosional kan saya lupa terkait dengan itu saya agak lupa Pak. Ya. Yang kemarin kita observasi itu yang apa namanya yang undangan. Oh, saya lupa untuk mempraktekkan. Itu apa itu? Menanyakan kabar Pak. Nah, ya. Untuk menanyakan kabar itu kan masuk ke kesadaran diri ya. Nah, itu Pak. Nah, tadi kan Pak Jarmiko menjelaskan. Ya sebenarnya Pak Jarmiko sudah tahu diferensiasi sedangkan sosial emosional itu sebenarnya Pak Jarmiko sudah bisa melakukan. Cuma ya memang apa namanya nanti kami akan mohon izin untuk saya bisa menyampaikan hasil observasinya kemarin. Ya. Nah, mohon izin ya Pak Jarmiko. Ya, nggak apa-apa. Kemarin itu hasil observasinya itu yang tadi dikatakan Pak Jarmiko yang diferensiasi kontennya dan produknya lumayan saja. Nah, prosesnya juga Pak Jarmiko menggunakan diskusi gitu ya. Sudah ada. Dan itu baik. Cuma dari catatan saya melihat itu kemarin itu asesmennya apa ya Pak? Oh ya kurang ya. Iya. Akhirnya. Iya. Ya. Asesmen. LK-nya kurang. Iya Pak. LK-nya itu yang terlupakan ya. LK-nya terlupakan dari pengamatan saya.
Kalau yang lainnya sih sudah baik Pak. Artinya yang Pak Jatmiko tadi khawatirkan tidak tahu, ya kan, ternyata Pak Jatmiko sebenarnya sudah tahu dan sudah merasakan. Memang ada yang mungkin terlupakan. Nah itu ya kita biar wajar manusiawi lah. Nah terkait PSE-nya itu ya kemarin juga lupa merencanakan untuk menanyakan fakta karena itu kita lupa dan kalau hasil observasinya Pak diskusi itu juga masuk dari PSE ya kan, berdiskusi itu anak-anak diskusi itu bukan keterampilan bereaksi dan itu sudah masuk PSE. Ya kembali lagi Pak, sebenarnya yang Pak Jatmiko khawatirkan itu sebenarnya Pak Jatmiko sudah bisa melaksanakan. Terus catatan ya hasil observasi yang berikutnya assessment itu tadi nih. Kemudian pengaktifan ya Pak, ya memang yang seperti Pak Jatmiko sampaikan tadi, aktifan diskusinya ya, nah, memang masih kita perlu membimbingnya untuk bisa saling umpan balik antar kelompok diskusi lah antar murid. Nah itu yang bisa saya sampaikan terkait observasi Pak. Nah, berikutnya apa tanggapan Pak Jatmiko terkait yang saya sampaikan? Anda sudah diobservasikan berarti sudah ada ibaratnya saya melakukan, ada mungkin kekurangannya, ada mungkin ya juga yang perlu diperbaiki. Dari sisi ya saya mungkin minta saran kritik ya yang terkait dengan karena ya pembelajaran itu akan semakin baik ketika saya ini semakin banyak dapat masukan yang baik. Ini saya seperti itu Pak. Mungkin ya harapkan dari saya saya ada hal yang kurang sesuai dengan pembelajaran ya diberi Pak masukan lah Pak, seperti itu. Baik Pak. Ya tadi hasil observasinya gini kan tadi sudah ada yang menurut Pak Jatmiko kurang kekurangan. Nah, menurut Pak Jatmiko itu rencana atau planningnya Pak Jatmiko berikutnya untuk bisa mengatasi kekurangan itu. Paling yang pertama ya mencari kayak referensi terkait dengan PSE sendiri itu, misalnya dari 5 kriteria itu saya ingin belajar lebih banyak lagi Pak. Maksudnya saya betul paham PSE itu seperti apa sehingga saya menerapkan. Dan saya juga ingin bagaimana sih cara menghidupkan suasana ketika diskusi. Dan mungkin ya namanya karena kan pasti ada yang mungkin ya malu, ada yang takut dan sebagainya. Ini kan yang menurut saya mungkin hal apa sih yang biar anak tumbuh untuk ini diskusi loh, bukan lagi cuma cerita gitu tapi mungkin ada kritik, ada saran walaupun dari kelompok biar ada diskusinya lah Pak. Paling yang saya ingin itu sebenarnya seperti itu Mas. Jadi rencana yang ingin Pak Jatmiko lakukan itu memperdalam materi dulu dan saya sendiri saja baru diterapkan terhadap siswa. Kira-kira kapan mau? Kalau ditanya kapan itu ya memang mungkin secepatnya ya Bapak pilihnya ya mungkin. Nah kayak masih tertarik terkait dengan PSE-nya dulu materi ya mungkin nanti saya ingin minta jadwal ini sendiri ya gambaran tentang yang mungkin ada slide atau apalah yang berkaitan dengan PSE itu saya langsung minta apa gitu. Baik, boleh Pak saja. Baik, nanti ya insya Allah ya pasti kita bareng-bareng. Baik, tadi rencananya sudah, waktunya sudah. Nah, sekarang bagaimana caranya atau
selain saya, siapakah yang kira-kira bisa mendapat bisa memastikan rencana Pak Jadwal itu nanti bisa sesuai. Siapa begitu ya? Iya, atau siapa atau mungkin minta bantuan bagaimana atau siapa kira-kira nanti bisa apa rencana Pak Jadwal bisa sesuai. Ya, yang pertama kan yang berarti selain Pak Benzi ya, ada lain intinya yang sesama guru mungkin yang pertama lebih enak dalam komunikasi. Ini saya sudah seperti ini kira-kira bagaimana gitu ya. Sebenarnya sih kalau ini itu lebih ke kayak kepala sekolah Pak, maksudnya saya melakukan, cuman kalau kepala sekolah kan punya wewenang untuk memberikan ini salah kan, ini sudah sesuai, ini kurang sesuai. Jadi saya akan lebih baik dalam artinya mengalir Pak gitu. Kan ketika mungkin sesama rekan mensewune dari rekan itu mau menyampaikan harus seperti ini mungkin agak apa ya kayak karena ya kita kan sama loh kayak gitu. Tapi kalau mungkin yang lebih tinggi dari kepala kan sih ketika ada saat yang disampaikan seperti itu kan pasti akan oh ya saya harus mengikuti akan paling seperti itu Pak. Selain rekan kerja juga dari Jadi diharapkannya dengan tadi bantuan dari rekan kerja dan kepala sekolah ya. nanti rencananya Pak Sudjiko bisa dilakukan. Ya. Baik, terima kasih Pak Sudjiko. Kita sudah sekali ya, ya memang harapan saya tentang semoga bisa ya bareng-bareng saya juga bisa belajar, Pak Sudjiko juga sama-sama belajar, kita bareng-bareng. Jadi Ya, paling itu saja yang bisa kita diskusikan. Kita ada tambahan dari Sudjiko mungkin. kalau tambahannya mungkin apa ya Pak, karena mungkin tadi setelah saya diobservasi itu kan saya juga apa ya malamnya itu kepikiran Pak jadinya Pak, apa yang selama ini sudah saya lakukan itu sudah betul atau belum, karena untuk PSP dan itu kan kayak baru ada mungkin sekarang ya Pak secara teorinya ya, karena saya mengalami dari kurikulum 13 artinya pembelajarannya boleh dikatakan beda-beda. Mungkin saya harusnya sekarang sudah kurikulumnya sudah merdeka full menggunakan Kumar, saya kadang-kadang masih terbawa apa namanya ya ilmu-ilmu yang dulu Pak mungkin gitu. Jadi mungkin saya perlu di apa ya diingatkan oh ini batasannya ini loh gitu. Yang sekarang seperti itu. Oke, itu bisa prepare gitu ya. Oke. Baik, itu saja Pak Sudjiko. Terima kasih, oke. Dan mohon maaf ya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.